Shalom untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita minggu ini. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari buku ND nomor 590. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beriaiyalah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus,
agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah Israel, menyambut Sang Immanuel. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yakni hukum yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari buku ND nomor 683. Dia dopanmu Yesus, lea tutup diringkot di bain godang di dosakot, dia dopanmu Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini di hadapan-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia, tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Epistel untuk kita minggu ini tertulis pada Rom 16 dimulai dari ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasmurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta yang melakukannya. Amin. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari buku ND nomor 489. Posi Tuhan nang dihargotani, nang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berakhir sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk Minggu Advent kita yang keempat saat ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang-orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian?
mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam dan di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats khotbah kita ini merupakan salah satu bagian inti yang sangat penting dari kitab 2 Samuel. Dalam bagian ini Tuhan berjanji kepada Daud akan memberikan keturunan baginya yang akan membangun bait bagi Tuhan. Hal ini dinyatakan Allah kepada Daud ketika Daud yang saat itu sudah tinggal di rumah yang megah dan nyaman, bahkan aman, tapi tidak membuat Daud menjadi terlena. Justru di saat dia sedang memiliki dan menikmati itu semua, Daud teringat akan tabut Allah. Mengapa dia mengingat tabut Allah? Karena tabut Allah itu berada di tempat yang tidak sebanding dengan tempat tinggal Daud sendiri. Daud sangat menghormati Allah dan mencintainya. Karena itulah dia ingin membangun tempat yang benar-benar layak untuk tabut Allah. Dan rencana ini dia sampaikan kepada Nabi Natan. Menurut Natan, rencana atau niat dari hati Daud itu baik sekali, dan Natan menyetujuinya. Tetapi bukan demikian yang dikehendaki Allah. Allah tidak memerintahkan Daud untuk membangun sebuah bait Allah yang permanen. Karena memang dari mulai zaman keluaran, tabut Allah diletakkan di dalam kemah. Dan yang terpenting adalah bukan Daud orang yang tepat menurut Allah untuk membangun bait bagi Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah salah maksud baik dari Daud untuk mendirikan bait Allah? Sehingga Allah tidak meluluskan keinginan Daud? Jawabannya tentu saja tidak salah. Tapi Allah tidak menghendaki itu dari Daud. Allah mengatakan bukan Daud yang akan mendirikannya, melainkan anak Daudlah yang diinginkan Allah untuk membangun bait Allah tersebut. Keinginan Daud untuk membangun bait Allah direspon oleh Allah sendiri, bahwa Tuhan Allah yang menyertai Daud dan bangsanya adalah Allah yang transenden dan juga Allah yang imanen, Allah yang maha agung, maha besar, dan yang maha hadir dalam setiap perjalanan sejarah hidup umatnya. Ini kita bisa baca dari apa yang Allah katakan di ayat 5 sampai dengan ayat 10. Bahkan Allah sangat jelas menyatakan bagaimana dalam ayat-ayat tersebut nyatanya kehadiran Allah di mana saja dan kapan saja. Dan Allah tidak pernah memerintahkan atau berfirman kepada hakim-hakim atau nabi yang ada pada saat itu untuk membangun rumah baginya. Oleh karena itu, keinginan Daud membangun bait Allah justru disambut Allah dengan janji Allah kepada Daud bahwa Tuhan Allah sendiri akan membangkitkan keturunan bagi Daud dan mengokohkan kerajaannya. Dan di dalam janjinya inilah sekaligus Tuhan memberitahukan siapa yang akan membangun bait bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, maka kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa tidak selamanya keinginan baik kita itu sesuai dengan rencana Allah. Karena terkadang bisa saja itu tidak dikehendaki Allah seperti yang dialami Daud. Dan disinilah kita harus dapat mengerti seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan kita juga harus memiliki seperti pengakuan Ayub tentang rencana Allah dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jangan kita langsung kecewa bila apa yang baik kita rancang tidak terlaksana. Sebab kita tidak lebih tahu daripada Allah apa yang terbaik untuk kita. Terutama dalam masa-masa Advent ini, yang merupakan masa-masa penantian bagi kita, yakni penantian akan kedatangan Mesias. Kita tidak boleh menjadi lemah, tidak boleh menjadi berputus asa apabila dalam setiap rencana dan rancangan kita masih banyak yang belum terlaksana. Kita harus bertahan dalam iman percaya kita bahwa Allah sedang menyatakan rencana yang terbaik buat kita, karena memang hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat
kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah lah yang mutlak mengatur segala sesuatu dalam secara perjalanan hidup manusia, termasuk dalam secara kedatangan Mesias pertama sekali di dunia ini, dan begitu juga dengan kedatangan Mesias yang kedua kalinya yang kita sedang nantikan saat ini. Kita harus tunduk kepada kemutlakan rencana Allah. Jika kita perhatikan dari awal nats ini, betapa baik rencana Daud membangun bait Allah. Tetapi perhatikanlah juga betapa luar biasanya rencana Tuhan untuk Daud. Keturunan dan kerajaannya tetap untuk selama-lamanya. Dan bait Allah akan dibangun oleh keturunan Daud. Serta Mesias pun lahir melalui keturunan Daud. Sungguh kerajaan Mesias yang kokoh untuk selama-lamanya, itulah yang dirancang Allah bagi Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata memang apa yang kita rancang itu terlalu kecil dan sempit jika diperbandingkan dengan rencana Allah. Oleh karena itu, tetaplah berserah kepada Allah dalam setiap rancanganmu. Biarlah Tuhan Allah dalam setiap rancangan-rancangan kita mengaitkan apa yang akan kita lakukan ke dalam rencana Allah itu sendiri secara total dan utuh. Karena dengan perkenanan Tuhan, maka kita akan dipakai melayani Dia untuk mewujudkan penggenapan dari puncak rencananya, yaitu kedatangan Kristus anak Daud, jika saya dan saudara tidak menjadi lemah dan berputus asa. Oleh karena itu, dalam masa-masa penantian ini, di minggu Advent yang terakhir ini, marilah kita tetap menjadi teguh, tetap memiliki semangat dalam kehidupan kita, terutama kehidupan keimanan kita, sehingga sampai Kristus datang pun kedua kalinya, kita tetap menjadi orang-orang yang sudah siap sedia. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada hari ini Engkau masih menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk melihat bagaimana luar biasanya rancangan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal yang baik yang kami pikirkan, banyak hal yang baik yang kami rencanakan, dan tidak semuanya dapat terlaksana. Kami mau, kami tidak berputus asa. Kami mau, kami tetap percaya bahwa rencana Tuhan memang yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, kuatkanlah kami Bapa dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sehingga kami tidak pernah berputus asa ketika banyak pun rencana kami yang tidak terlaksana. Kami tetap mau percaya dalam iman kami. Kami tidak menjadi lemah hingga pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Engkau dapati kami tetap setia kepadamu. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang tetap menunjukkan iman percaya kami dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisi kami, dan kepada siapapun orang-orang di sekeliling kami.
Kuatkan kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan nyanyian kita dari buku ND nomor 569 dan kita mengumpulkan persembahan. Debata tulungang dorohaku molohu bereng nati nopapi saluhut bintang hilap dohon rongku maka tindakon hasana ponpi marin dea Tuhan memuji ho oh dewata sangat roh marin dea Tuhan memuji ho oh dewata sangat roh ladang diadaran dohotobak marin depi dong tumasai sonang usuni dolo sungai dohot kurang mamarita hot sangat di Tuhan marin dea oh debata sangat roh marin dea Tuhan memuji ho oh debata sangat roh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami.
Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang pemerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat Advent. Tuhan memberkati.